Saya awasi dari jam berapa? Dari jam berapa? Kamu menghindar, nah, saya nggak goblok, saya telepon, saya WA adik saya, awasi, hancur kamu sama saya. Masalahnya, biar ditiru semua. Ini Presiden Republik Indonesia, bukan Jokowi, tahu nggak? Bukan Jokowinya, Presiden kita yang harus kita amankan. Ini kok goblok bajingan kok nasu. Sekarang kalau mau bersama advokat Surabaya untuk Ganjar Mahfud. Kami, para advokat Surabaya, dengan ini menyatakan setia kepada sumpah dan kode etik profesi advokat, yaitu menjunjung tinggi hukum dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung dan memilih Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. 3. Siap memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap korban-korban dugaan pelecehan dan pelanggaran hukum selama penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Surakarta, 3 Februari 2024, Koalisi Bersama Advokat Surabaya untuk Ganjar Mahfud. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Terima kasih. Demikian deklarasi dari kami Kobar Ganjar Mahfud, Koalisi Bersama Advokat Surabaya untuk Ganjar Mahfud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu aja. Baik, terima kasih. Nama saya Taufik Adi Nugroho, kebetulan menjadi koordinator dari Kobar Gama, Koalisi Bersama Advokat Surabaya untuk Ganjar Mahfud. Pada hari ini, Sabtu 3 Februari 2024, di Hotel Dana, alhamdulillah terlaksana deklarasi dukungan kepada pasangan 03 Bapak Ganjar Mahfud dan Bapak Mahfud MD yang pada siang hari ini sudah kita deklarasikan tadi. Kita berkomitmen untuk mengawal penegakan hukum di Indonesia. Artinya pada hari ini, sampai hari ini pun banyak terjadi pelecehan dan pengangkangan hukum sesuai dengan tema yang kita angkat. Berawal dari situ, kemudian kita advokat dari seluruh Surabaya ini bersatu untuk kembali lagi menegakkan hukum di Indonesia. Artinya, ya kita harus sesuai dengan hukum, kita harus taat konstitusi, karena marwah seorang advokat, yaitu tadi, menjaga dan melindungi hukum. Kemudian yang kedua adalah, kita ingin memberikan perlindungan payung hukum, memberikan backup secara penuh buat rekan-rekan relawan, struktural partai, yang hari ini bekerja keras door to door hingga tingkat RT untuk memenangkan pasangan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Artinya ke depan tidak ada lagi intimidasi untuk kawan-kawan kita yang berjuang di bawah untuk memenangkan pasangan 03 Ganjar Mahfud untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu saja, terima kasih. Mas, mungkin bisa disebutkan sedikit terkait dengan intimidasi atau mungkin kasus-kasus yang terjadi yang butuh perlindungan atau payung hukum ini sendiri mungkin seperti apa? Ya, kita sudah banyak menerima laporan, kemudian contoh kasus kemarin yang di Gunung Kidul dan di Jogja terkait dengan seniman yang hari ini sudah dilaporkan polisi yang luar biasa diintimidasi. Setelah acara deklarasi ini kita akan ke sana untuk melakukan advokasi terhadap korban-korban intimidasi ini. Jadi tidak ada lagi istilah intimidasi kalau kamu mau aman, kamu harus dukung ini, tidak. Kita pastikan demokrasi di pemilu 2024 biar berjalan berludir. Jadi jujur, bebas, rahasia, adil. Nah itu harus menjadi harapan kami. Itu saja. Berapa yang bergabung dengan Kobar Gama, Mas? Di Kobar Gama di Surabaya yang sudah terdaftar dan di administrasi kita sudah sekitar 50 orang. Itu dari berbagai macam background organisasi advokat. Jadi membuka semacam layanan apa? Ya, kita akan gitu membuka komunikasi. Nanti kita juga sudah dijadwalkan untuk berkunjung
di masing pemenangan tingkat cabang di wilayah Solo Raya. Ada Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Klaten, Boyolali, dan Kota Surakarta. Lalu tadi deklarasi menyebut tentang perlawan pelecehan dan akan itu apa saja sih sebenarnya adanya penganggaran hukum dan pelecehan hukumnya seperti apa dan langkahnya nanti seperti apa? Ya, tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk strategi apa yang akan kita kerjakan. Yang hari ini kita lihat adalah bagaimana kemarin putusan MK yang menguntungkan siapa kita tahu. Artinya ini sebuah pelanggaran konstitusi. Artinya hukum sudah mulai dipermainkan, diperalat untuk kepentingan golongan mereka. Itu saja. Mas, jika melihat dari Kobar sendiri, mungkin kedepannya untuk pemilu ini dengan dibentuknya organisasi atau Kobargama ini sendiri, apakah melihat akan ada kasus-kasus lain khususnya di pemilu 2024 ini? Ya, tentunya kita akan kawal hingga nanti pemilu ini selesai. Kita akan memastikan semua, kembali lagi kita akan memastikan semua relawan, pengurus, petugas partai yang bergerak untuk mendukung Ganjar Mahfud di sampai tingkat bawah, kita akan melakukan backup secara hukum. Saya untuk mendukung Pak Ganjar Mahfud ya. Kami melihat bahwa Pak Ganjar Mahfud merupakan yang paling berpengalaman, mulai dari DPR, Gubernur, lalu juga menurut kami bahwa Ganjar Mahfud memang pantas menjadi Presiden Republik Indonesia di pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang. Dan ini merupakan sebuah sejarah baru bahwa hari ini Kobargama dideklarasikan di tempat yang bersejarah. Dan ini merupakan sebuah semangat baru bagi seluruh relawan. Jadi perlu kami sampaikan kepada semua relawan, simpatisan, juga kader-kader partai yang membutuhkan perlindungan hukum apabila ada persoalan hukum terkait dengan kampanye, terkait dengan adanya tekanan, intimidasi, maka Kobargama apabila diminta kapanpun kita akan siap melakukan pendampingan hukum dan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia ini. Mas, mungkin terkait pendapat dari jenengan terkait dengan peristiwa yang terjadi di Gunung Kidul itu sendiri, mungkin dari perspektifnya Kobargama harusnya seperti apa, Pak? Ya, seharusnya harus ada pendampingan hukum. Ini kan simpatisan ya kemarin ya. Ada pendampingan hukum sebaiknya dari partai atau memberikan pendampingan hukum kepada yang teraniaya itu. Dan harus diusut secara tuntas persoalannya siapa, pelakunya siapa, apapun alasannya itu merupakan pelanggaran hukum. Dan hingga saat ini kita belum melihat itu, maka apabila nanti kami diminta oleh partai, baik partai PDIP sebagai partai pengusung maupun partai pendukung untuk memberikan pendampingan hukum terhadap korban tersebut, maka dari Kobargama siap akan melakukan pendampingan hukum. Dan kita akan usut tuntas dan tidak boleh lagi terjadi hal seperti itu. Ya. Terkait dengan kejadian semisal ke depan yang makin mepetnya dengan pemilu, jika terjadi hal yang tidak diinginkan yang terjadi di Gunung Kidul itu juga siap? Sangat siap. Kobargama didirikan memang adalah untuk penegakan hukum dan bagi masyarakat pencari keadilan. Jadi Kobargama akan selalu siap ketika diminta, maka kami akan selalu siap untuk melakukan pendampingan hukum. Dan akan kita usut sampai tuntas. Dan siapapun pelakunya, kita nggak peduli. Kan kita usut sampai tuntas.